Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian di hari ini? Dan Rama berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti acara Bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Dan kita akan bersama selama 1 jam untuk membahas materi kimia tentang sel elektrolisis. Dan nanti kita akan bersama narasumber untuk membahas materi kita hari ini. Namun kita akan kembali lagi setelah yang berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Darah berhenti menyiksaku, perlahan belenggu mengikatku. Apa yang ku katakan bukan satu ungkapan, tak akan kau mengerti. Tak pernah kau sadari walau 1000 kata-kata atau puisi cinta, tak akan kau mengerti. Tak pernah kau sadari di mana kau taruh hatimu, di mana cinta itu, di mana
Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi dalam acara program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Dan telah hadir di studio Bapak Musa Nur Rasid SPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Materi kita mengenai sel elektrolisis. Dan Pak Musa sudah siap-siap untuk memaparkan materi kita hari ini. Silakan Pak Musa. Baik, insan edukasi ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sel elektrolisis ya. Nah, pada waktu yang lalu sel elektrokimia ini kan terbagi menjadi dua sel, yaitu adalah sel volta dan sel elektrolisis. Nah, pada sel volta itu adalah energi kimia mengubah menjadi energi listrik. Nah, pada saat ini ada sel elektrolisis, di mana sel elektrolisis ini adalah kebalikan dari sel volta itu tadi. Nah, sel elektrolisis itu adalah suatu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, tetapi reaksi yang terjadi tetap sama, di mana anode itu berkutub positif ya, sedangkan katodenya berkutub negatif. Ya. Lalu reaksi yang terjadinya oksidasi berlangsung di anode, sedangkan reaksi reduksi berlangsung di katode. Hanya beda kutubnya saja, ada positif dan negatif ya di anode dan di katode. Nah, selanjutnya sel elektrolisis ini adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redok. Reaksi redok yang diinginkan dan digunakan secara luas di dalam masyarakat kita. Baterai aki yang dapat diisi ulang merupakan salah satu contoh aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Baterai aki yang sedang diisi kembali atau di-recharge, ini adalah mengubah energi listrik yang diberikan menjadi produk berupa bahan kimia yang diinginkan. Air atau H2O dapat diuraikan dengan menggunakan listrik dalam sel elektrolisis. Proses ini akan mengurai air menjadi unsur-unsur pembentuknya. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 2H2O terurai menjadi 2H2 plus O2. Nah, rangkaian sel elektrolisis ini hampir menyerupai sel volta, di mana yang membedakan sel elektrolisis dari sel volta adalah pada sel elektrolisis komponen voltmeter diganti dengan sumber arus. Nah, sumber arus ini yang digunakan biasanya adalah baterai. Larutan atau lelehan yang ingin dielektrolisis ditempatkan dalam suatu wadah. Selanjutnya, elektrode dicelupkan ke dalam larutan maupun lelehan elektrolit yang kita inginkan. Elektrode yang digunakan umumnya merupakan elektrode inert seperti grafit, platina, dan emas. Grafit itu lambangnya karbon, C, platina itu PT, dan emas itu adalah AU. Elektrode berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Reaksi reduksi itu berlangsung di katode, sedangkan reaksi oksidasi berlangsung di anode. Kutub negatif sumber arus mengarah pada katode sebab memerlukan elektron, dan kutub positif sumber arus tentunya mengarah pada anode. Akibatnya, katode bermuatan negatif dan menarik kation-kation yang akan tereduksi menjadi endapan logam. Sebaliknya, anode bermuatan positif dan menarik anion-anion yang akan teroksidasi menjadi gas. Ya. Nah, ini saya ulang ini ya. Jadi, kutub negatif
itu mengarah ke katode. Ya. Sedangkan kutub positif mengarah pada anode. Di katode itu kan bermuatan negatif. Dia akan menarik kation-kation yang akan tereduksi menjadi endapan logam. Sebaliknya, di anode bermuatan positif yang akan menarik anion-anion yang akan teroksidasi menjadi gas. Nah, terlihat jelas kalau insan edukasi bereksperimen ya, atau mencoba lihat di buku, bahwa tujuan elektrolisis itu adalah untuk mendapatkan endapan logam di katode dan gas di anode. Itu secara umumnya begitu. Ya. Nah, lalu pada saat proses elektrolisis ini elektrolisis ini ada dua tipe, yaitu elektrolisis lelehan atau leburan dan elektrolisis larutan. Nah, pada proses elektrolisis lelehan, kation pasti tereduksi di katode dan anion pasti teroksidasi di anode. Nah, ini kalimatnya saya sederhanakan begini. Kation mengalami reaksi reduksi di katode. Sedangkan anion mengalami reaksi oksidasi di anode. Sebagai contoh nih, ya. Yang kita kenal adalah proses elektrolisis lelehan garam NaCl yang dikenal dengan penemunya metode cell down. Ya, artinya cell down itu adalah orang yang menemukan atau membuat reaksi unsur-unsur dari logam-logam alkali. Salah satunya adalah natrium. Nah, di sini adalah contoh reaksi elektrolisis lelehan garam NaCl. Reaksi yang terjadi nih di katode yang negatif elektrodenya ada 2 Na+ ditambah 2 elektron menjadi 2 Na. Sedangkan di anodenya adalah elektroda positif 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, reaksi selnya setelah penggabungan katode dan anode dijumlahkan, maka hasilnya adalah 2 Na plus ditambah 2 Cl- menjadi 2 Na plus Cl2. Saya ulang, reaksinya adalah 2 Na plus ditambah 2 Cl- menjadi 2 Na plus Cl2. Reaksi elektrolisis lelehan garam NaCl itu akan menghasilkan endapan logam natrium di katode dan gelembung gas Cl2 di anode. Nah, bagaimana sih jika lelehan garam NaCl kita ganti dengan larutan garam NaCl? Ini ada bedanya nih, Mbak Rahma. Bahwa lelehan dengan larutan ini berbeda. Meskipun sama-sama nama senyawanya garam NaCl ya. Kalau lelehan ini dia tidak mengandung air. Kalau lelehan tidak mengandung air. Kalau larutan dia mengandung air gitu. Itu yang membedakannya. Ya. Apakah proses yang terjadi masih sama antara lelehan garam NaCl kalau diganti dengan larutan garam NaCl? Pada katode terjadi persaingan antara air dengan ion Na+. Ya, pada katode terjadi persaingan antara air dengan ion Na+. Ya. Nah, berdasarkan tabel potensial standar reduksi, air itu memiliki enol reduksi yang lebih besar dibandingkan ion Na+. Ini berarti air lebih mudah tereduksi dibandingkan ion Na+. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di katode adalah air. Sementara, berdasarkan tabel potensial reduksi, enol reduksi ion Cl- dan air itu hampir sama. Oleh karena itu, oksidasi air memerlukan potensial tambahan atau overvoltase. Maka ion Cl- lebih mudah
dibandingkan oksidasi air. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di anode adalah ion Cl-. Maka dengan demikian, reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan garam NaCl adalah sebagai berikut. Di katode, reaksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Sedangkan di anode, 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Hasil penggabungan reaksi antara katode dan anode itu adalah menjadi seperti ini. 2H2O plus 2 Cl- menjadi H2 plus Cl2 plus 2 OH-. Saya ulang ya, reaksinya adalah 2H2O plus 2 Cl- menjadi H2 plus Cl2 plus 2 OH-. Jadi, reaksi elektrolisis larutan garam NaCl itu akan menghasilkan gelembung gas hidrogen H2 dan ion OH- basa di katode. Sedangkan gelembung gas Cl2 itu di anode. Nah, terbentuknya ion OH- pada katode itu dapat dibuktikan dengan perubahan warna larutan dari bening menjadi merah muda setelah diberi sejumlah indikator fenoftalain. Dengan demikian, terlihatlah bahwa produk elektrolisis lelehan umumnya berbeda dengan produk elektrolisis dalam larutan. Gitu. Nah, ini juga mungkin insan edukasi bisa mencoba nih ya. Bagaimana sih kalau kita membuat elektrolisis larutan Na2SO4 ya. Gitu. Siapa yang ada reaksi yang terjadi di katode dan siapa yang reaksi yang terjadi di anode gitu. Itu untuk larutan Na2SO4 ya. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan nih berkaitan dengan reaksi elektrolisis ya. Yang pertama, baik elektrolisis lelehan maupun larutan, elektrode inet tidak akan bereaksi. Sedangkan elektrode tidak inet hanya dapat bereaksi di anode. Lalu pada elektrolisis lelehan, kation pasti bereaksi di katode dan anion pasti bereaksi di anode. Yang ketiga nih, pada elektrolisis larutan, bila larutan mengandung ion alkali, alkali tanah, ion aluminium maupun ion mangan, maka air yang akan mengalami reduksi di katode. Dan yang terakhir, pada elektrolisis larutan, bila larutan mengandung ion sulfat, nitrat, dan ion sisa asam oksi, maka air yang akan mengalami oksidasi di anode. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, dan bimbel nanti akan kembali lagi setelah yang berikut. Dengarkan aku, ini pintaku, karena cintaku bukan main-main. Jangan kau pergi, jangan kau lari, karena cintaku bukan main-main. Kalau kau tak serius, pergi jauh dariku, karena hatiku hanya untukmu. Oh, cintaku,
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi di acara Bimbel bersama saya Rahma dan Pak Musa dalam materi kimia, mata pelajaran kimia, materinya adalah sel elektrolisis. Dan tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Musa. Ingat, kembali lagi saya ingatkan bahwa dicatat, karena kalau hanya dihafal, diingat-ingat saja, kemungkinan untuk tidak hafalnya lebih banyak. Jadi banyak tahu, banyak lupa. Jadi mendingan kita catat. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke sesi kedua masih tentang sel elektrolisis. Silakan Pak Musa. Baik, kita lanjutkan insan edukasi. Tadi sudah saya paparkan ya mengenai elektrolisis dalam bentuk lelehan dan dalam bentuk larutan ya. Saya tambahkan di sini sedikit mengenai aplikasi ya, karena mungkin akan lebih mudah dimengerti ya. Siapa tahu insan edukasi bisa mencatat ya nanti kalau ada persamaan reaksi dan selebihnya biar mudah untuk dibaca ya. Aplikasi sel elektrolisis ini salah satunya adalah pada proses penyepuhan. Nah, di dalam proses penyepuhan, logam yang lebih mahal itu dilapiskan atau diendapkan sebagai lapisan tipis pada permukaan yang lebih murah. Nah, caranya dengan elektrolisis. Baterai umumnya kan digunakan sebagai sumber listrik selama proses penyepuhan berlangsung. Logam yang ingin disepuh berfungsi sebagai katode, dan lempeng perak atau logam pelapis yang merupakan logam penyepuh berfungsi sebagai anode. Jadi anodenya pelapis, sedangkan katodenya adalah zat yang dilapisi. Larutan elektrolit yang digunakan itu harus mengandung spesi ion logam yang sama dengan logam penyepuh. Dalam hal ini ion perak, yang umumnya itu menggunakan perak. Nah, pada proses elektrolisis, lempeng perak di anode akan teroksidasi dan larut menjadi ion perak. Nah, ion perak tersebut kemudian akan diendapkan sebagai lapisan tipis pada permukaan katode. Metode ini relatif mudah dan tanpa biaya yang mahal, sehingga banyak nih insan edukasi digunakan pada industri perabot rumah tangga dan peralatan dapur. Gitu. Nah, setelah kita akan mempelajari aspek kualitatif yang tadi saya paparkan dari reaksi elektrolisis, kita akan mencoba nih melanjutkan dari aspek kuantitatif, yaitu adalah menghitung. Seperti tujuan utama elektrolisis ini kan tadi adalah untuk mengendapkan logam dan mengumpulkan gas dari larutan yang dielektrolisis. Nah, kita dapat menentukan kuantitas produk yang dibentuk melalui konsep mol dan stoikiometri. Nah, satuan yang sering ditemukan nih dalam aspek kuantitatif sel elektrolisis adalah Faraday. Lambangnya F besar nih. Faraday ini didefinisikan sebagai muatan dalam kolom mol elektron. 1 Faraday ekivalen dengan 1 mol elektron. Dengan demikian, setengah Faraday ekivalen dengan setengah mol elektron. Setiap 1 mol partikel itu kan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini insan edukasi perlu dicatat nih ya. Harus 1 mol partikel itu kan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sementara setiap elektron mengemban muatan sebesar 1,6
kali 10 pangkat min 19 kolom. Dengan demikian 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Sama juga dengan perkalian 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel elektron dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom per partikel elektron. Jadi totalnya 1 Faraday itu adalah 96.320 kolom. Tetapi angka ini kan angka yang sulit ya. Sehingga dibulatkanlah menjadi 96.500 kolom. Itu untuk mempermudah perhitungan. Oh, begitu ya, Pak. Nah, ya. Jadi kalau hubungan antara Faraday dengan kolom ya itu bisa dinyatakan dalam satu rumus. Di mana Faraday sama dengan kolom dibagi 96.500. Nanti bisa dibolak-balik nih. Kolom itu adalah satuan muatan listrik. Kolom dapat diperoleh melalui perkalian arus listrik ampere dengan waktu atau detik. Nah, persamaan yang menghubungkan hubungan kolom, ampere, dan detik itu seperti rumusnya adalah kolom sama dengan ampere kalikan detik. Ulang, Pak. Ya, kolom sama dengan ampere dikalikan detik. Itu rumus persamaan. Rumus persamaannya. Atau kita buat rumus lambang ya, menggunakan notasi atau lambang. Q sama dengan I besar dikalikan T. Jadi Q sama dengan I kali T. Q-nya adalah kolom. Q-nya ada kolom. I-nya adalah ampere. Arus atau ampere. Ya. Betul. Lalu T kecilnya adalah detik. Ya, satuannya harus detik di sini. Okay. Dengan demikian, hubungan antara Faraday, ampere, dan detik bisa juga dirumuskan menjadi Faraday sama dengan ampere dikalikan detik. Lalu dibagi semuanya dengan 96.500. Atau Faraday sama dengan I kali T per 96.500. Nah, dengan mengetahui besarnya Faraday pada reaksi elektrolisis, maka mol elektron yang dibutuhkan pada reaksi elektrolisis ini kan dapat ditentukan. Selanjutnya, dengan memanfaatkan koefisien reaksi pada masing-masing setengah reaksi yang ada di katode dan di anode, maka kuantitas produk elektrolisis dapat ditentukan, yaitu endapannya yang tadi dari tujuan elektrolisis ini dapat kita hitung, gitu. Ya. Nah, ini sebagai contoh nih. Mungkin insan edukasi perlu mencatat, ya. Siapkan perlu mencatat buku dan alat pensilnya. Dah siap, Pak. Baik, saya bacakan aja ya. Pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode inert dihasilkan gas oksigen sebanyak 5,6 liter pada STP. Berapakah jumlah listrik dalam kolom yang dialirkan pada proses tersebut? Saya ulang ya. Soalnya adalah pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode inert dihasilkan gas oksigen sebanyak 5,6 liter pada STP. Pertanyaannya, berapakah jumlah listrik dalam kolom yang dialirkan pada proses tersebut? Bagaimana? Sudah dicatat semuanya? Baik, kita dengarkan Pak Musa ya. Kita sama-sama untuk mencarinya ya Pak ya. Ya, kita akan cari solusinya seperti apa. Baik, yang pertama-tama adalah
kita harus membuat reaksi elektrolisis dari larutan AgNO3 tadi, ya, dengan menggunakan elektroda inert ya tadi. Baik, elektrolisis larutan AgNO3 itu akan terurai seperti ini. Di katode, reaksi yang terjadi adalah Ag plus elektron menjadi Ag. Ya. Sedangkan di anode 2H2O menjadi O2 plus 4H plus ditambah 4 elektron. Nah, gas O2 yang terbentuk di anode, kita akan hitung mol gas O2-nya. Ya, dengan cara volume ya 5,6 liter tadi kita bagi 22,4 liter dalam keadaan STP, maka dapatlah 1/4 atau 1/4 mol O2. Jadi 5,6 liter kita bagi 22,4 liter sama dengan 1/4 mol O2. Jadi mol oksigennya sudah kita dapat dari anode tadi. Nah, berdasarkan persamaan reaksi yang ada di anode, untuk menghasilkan 1/4 mol gas oksigen, maka jumlah mol elektron yang terlibat adalah, bisa dilihat insan edukasi dari persamaan reaksi yang tadi, ya, elektronnya itu kan ada 4, ya, sedangkan koefisiennya O2 itu ada 1. Jadi 4/1 dikalikan 1/4 mol gas O2 tadi. Maka didapatlah 1 mol elektron. Nah, tadi kan sudah kita singgung, 1 mol elektron itu kan identik dengan 1 Faraday. Di mana 1 Faraday itu identik juga dengan 96.500 kolom. Jadi, berapa sih jumlah listrik dalam kolom tadi? Maka ya jawabannya sebesar 96.500 kolom. Gitu. Ya. Begitu Brahma penyelesaiannya. Ya, bagaimana? Ya. Sama? Nah, selanjutnya ada soal tambahan lagi nih. Ya. Sekarang silakan insan edukasi dicatat lagi ya. Unsur fluor dapat diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan NaF. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 15 liter gas fluorin, di mana 1 mol gasnya mengandung 25 liter gas dengan arus sebesar 10 ampere. Saya ulang lagi ya. Unsur fluor dapat diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan NaF. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 15 liter gas fluorin, sementara 1 mol gas mengandung 25 liter gas dengan arus sebesar 10 ampere. Oke, sudah siap? Kita akan menjawab. Baik, insan edukasi. Kita akan coba ya mencari solusinya. Baik, yang pertama adalah kalau tadi di soal nomor 1 tentang elektrolisis larutan, di sini elektrolisisnya adalah justru lelehan ya. Nah, reaksi elektrolisis lelehan NaF adalah sebagai berikut. Di katode, Na plus ditambah elektron menjadi Na. Itu reaksi yang di katode. Jadi bukan air di sini ya, tapi Na plus elektron menjadi Na. Sedangkan di anode, reaksinya adalah 2F- menjadi F2 plus 2 elektron. Nah, gas F2 yang terbentuk di anode, kita akan cari mol gasnya dengan cara menghitung 15 liter dibagi 25 liter, itu kan sama halnya dengan 0,6 mol F2. Jadi 15 liter
dibagi 25 liter sama dengan 0,6 mol F2. Nah, berdasarkan persamaan reaksi yang ada di anode, untuk menghasilkan 0,6 mol gas F2, kita akan melibatkan mol elektronnya sebanyak 2 kali 0,6 sama dengan 1,2 mol elektron. Ya, 2 kali 0,6. Karena gini, elektronnya kan dalam persamaan reaksi di anode ada koefisiennya 2. Sedangkan gas F2-nya pun koefisiennya 1, jadi 2 kalinya. Ya, maka 2 kali 0,6 dapatnya 1,2 mol elektron. Nah, 1,2 mol elektron kalau kita konversikan ke Faraday, itu sama halnya dengan 1,2 Faraday. Selanjutnya, berapa sih waktu yang diperlukan? Yang dapat kita hitung dari persamaan tadi, pakai rumus Faraday. Faraday sama dengan ampere dikalikan detik dibagi 96.500. Ya. Jadi, Faraday-nya adalah 1,2 sama dengan ampernya 10 dikali detiknya T, karena itu yang dicari, dibagi 96.500. Nah, Insan Edukasi tinggal kita hitung bersama ya. Maka waktu yang diperlukannya adalah sebesar 11.850 detik atau 3,22 jam. Itu adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 15 liter gas fluorin. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan nanti kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, dan bimbel akan kembali setelah yang berikut.
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Selamat berjumpa kembali di program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Materi pembelajarannya adalah sel elektrolisis. Mata pelajarannya adalah kimia. Tadi Pak Musa sudah memaparkan 2 sesi mengenai sel elektrolisis ini, dan sekarang beliau tidak memberikan kesimpulan. Tapi yuk kita catat karena Pak Musa akan memberikan soal dan kita jawab bersama-sama ya. Baik, sudah siap? Arus sebesar 0,452 ampere dilewatkan pada sel elektrolisis yang mengandung lelehan CaCl2 selama 1,5 jam. Berapakah jumlah produk yang dihasilkan pada masing-masing elektrode? Saya ulang, arus sebesar 0,452 ampere dilewatkan pada sel elektrolisis yang mengandung lelehan CaCl2 selama 1,5 jam. Berapakah jumlah produk yang dihasilkan pada masing-masing elektrode? Baik, kita akan simak jawaban dari Pak Musa, dan jangan lupa kalian juga harus siap-siap untuk menuliskan dulu, jadi kita bisa menyamakannya. Ya, silakan Pak Musa. Baik, insan edukasi ya, tadi soal sudah dibacakan. Ya, nanti kita akan sama-sama mencocokkan solusinya seperti apa. Nah, pertama-tama adalah kita harus membuat reaksi elektrolisis dari lelehan CaCl2 itu tadi. Ya. Nah, reaksi yang terjadi di katode, ada ion Ca2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ca. Itu di katode. Sedangkan di anode itu ada 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, mol elektron yang terlibat dalam reaksi ini dapat kita hitung dengan cara pakai rumus. Ya, rumusnya itu adalah Faraday sama dengan ampere dikalikan detik dibagi 96.500. Lalu Faraday sama dengan, kita masukkan angkanya yang tadi kita ada lihat di soal ya. 0,452 ampere, sedangkan detiknya adalah 1,5 jam. Kita harus rubah dalam satuan detik. Jadi kita kalikan lagi dengan 3.600. Lalu semuanya itu kita bagi dengan 96.500 mol elektron. Nah, berdasarkan persamaan reaksi di katode tadi, mol Ca yang dihasilkan itu adalah setengah dari mol elektron yang terlibat. Dengan demikian, massa atau gram Ca yang dihasilkan adalah massa Ca itu pakai rumus mol Ca dikalikan AR-nya Ca. Nah, massa Ca-nya menjadi mol Ca tadi kan setengah dikalikan dengan AR-nya Ca. Ya, AR Ca-nya itu adalah 40. Jadi setengah dikalikan 40. Ya. Lalu dikalikan dengan Faraday yang tadi. Maka totalnya 0,506 gram Ca. Nah, berdasarkan persamaan reaksi di anode sekarang, mol gas Cl2 yang dihasilkan itu adalah setengah dari mol elektron juga yang terlibat. Dengan demikian, volume gas Cl2-nya kita gunakan rumus volume gas Cl2 sama dengan mol Cl2 dikalikan 22,4 liter. Maka volume gas Cl2-nya adalah sebesar setengah dikalikan 0,452 dikalikan 1,5 dikalikan 3.600 dibagi 96.500 lalu dikalikan dengan 22,4 liter. Maka didapatlah 0,283 liter gas Cl2. Jadi produk yang dihasilkan di katode itu adalah
0,506 gram, endapan Ca dan produk yang dihasilkan di anode adalah 0,283 liter gas Cl2 dalam keadaan standar gitu. Itu solusi ya mengenai soal yang sudah dipaparkan barusan. Pendengar Radio Gema Edukasi, tadi kita sudah membahas mengenai soal yang tadi sudah saya bacakan dan telah dijawab oleh Pak Musa, dan kita akhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Terima kasih Pak Musa atas kebersamaannya di sore hari ini. Ya, sama-sama. Salam dan edukasi. Baik, nanti kita di lain kesempatan dapat berjumpa kembali. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah acara bimbel kita untuk hari ini bersama Bapak Musa Nur Rasid SPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan kami pamit undur diri dari ruang dengar kalian, tapi kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas mohon pamit undur diri, maaf jika ada kesalahan, dan tetap semangat, sampai jumpa.